Baik, halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara workshop Kampus Bisnis GoFood Volume 4 dengan tema Strategi Sukses Berbisnis Kuliner. Perkenalkan, saya Ica. Saya akan menemani rekan-rekan semuanya sampai akhir acara nanti. Jadi jangan bosan-bosan ya semuanya lihat Ica ya. Baik, bagi rekan-rekan semuanya yang sudah bergabung nih, Ica mau ingetin, mohon dibantu tolong isi absennya di kolom chat dengan cara ketik nama outlet, strip kota, strip nomor handphone yang bisa dihubungi. Gitu ya. Sekali lagi, mohon dibantu untuk isi absennya di kolom chat dengan cara ketik nama outlet, strip kota, strip nomor handphone yang bisa dihubungi. Ini mau lihat dulu nih siapa aja yang sudah absen. Wah, sudah banyak sekali ya ternyata yang sudah absen. Ada yang dari mana nih? Jakarta. Halo Jakarta. Kemudian ada yang dari Bandung juga. Halo Bandung, dari Depok, Kota Palu. Waduh, jauh-jauh semua nih. Dari Jurang Mangu Barat. Halo, Bandar Lampung juga. Waduh, ini kayaknya semuanya dari Sabang sampai Merauke seluruh Indonesia semuanya hadir ya berkumpul pada hari ini gitu. Oke, baik. Nah, buat rekan-rekan semuanya sambil menunggu rekan-rekan yang lain untuk bergabung dan juga mungkin ada yang belum mengisi absennya nih, Ica mau kasih tahu dulu. Mungkin ada yang bingung hari ini tuh acara apa ya gitu, workshop ini tuh tentang apa gitu ya. Baik, jadi Ica mau jelasin dulu workshop kita hari ini namanya workshop Kampus Bisnis, sudah masuk ke volume keempat nih rekan-rekan semuanya gitu. Jadi Kampus Bisnis ini merupakan sebuah wadah edukasi pelatihan yang dilaksanakan rutin setiap minggunya bagi para partner GoFood agar dapat belajar serta mempraktikkan ilmunya untuk meningkatkan transaksi dan juga mengembangkan bisnisnya gitu ya. Nah, seiring dengan proses pertukaran informasi yang semakin cepat, para pelaku usaha kemudian dituntut untuk tetap bisa relevan nih dengan kebutuhannya konsumen gitu. Sehingga workshop kampus bisnis kali ini kita akan membahas mengenai tips membangun strategi sukses berbisnis kuliner gitu. Nah, jadi hari ini juga kita akan membahas banyak sekali bahasan yang menarik gitu ya. Di antara lainnya, yang pertama kita akan membahas mengenai strategi memulai bisnis kuliner dengan tepat, kemudian media yang tepat untuk mendukung promosi, kemudian selanjutnya pentingnya memiliki budget untuk marketing, serta perkenalan serta manfaat fitur bis tips. Nah, buat rekan-rekan semuanya, mohon dipantengin gitu ya, stay tune sampai akhir acara, karena hari ini yang akan kita bahas itu semuanya menarik dan bermanfaat gitu. Nah, hari ini juga Ica nggak sendirian nih, ditemenin juga sama dua orang pembicara kita atau speakers kita yang keren-keren banget. Yang pertama ada Kak Amanda Larissa, selaku Content Specialist Merchant Academy. Halo Kak Amanda, boleh disapa dulu dong mungkin rekan-rekan kita yang sudah bergabung? Halo semuanya, kedengeran nggak ya suara aku sebelumnya? Kedengeran, alhamdulillah. Oh, Halo, apa kabar Kak? baik, alhamdulillah. Mbak Ica gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat yang pastinya ya. Yang penting sekarang ini adalah Alhamdulillah, kesehatan gitu ya, kayak nomor satu gitu. bener Baik, banget. nanti kita juga akan ngobrol banyak nih sama Kak Amanda dan juga mungkin rekan-rekan yang mau bertanya boleh langsung nanti ditanyakan di kolom tab Q&A-nya kita gitu ya. Nah, kemudian pembicara kita yang kedua ada Kak Stefani Kurniadi. Beliau adalah praktisi bisnis kuliner dan juga co-founder dari Foodies nih. Halo Kak Stefani, boleh disapa dulu dong mungkin rekan-rekan kita yang sudah bergabung. Halo Mbak Anissa, Halo, selamat siang Kak. entrepreneur semua juga, teman-teman merchant. Iya, baik. Nah, Pada nanti kita juga iya. Baik, kita juga nanti akan mendengarkan juga nih rekan-rekan presentasi langsung dari Kak Stefani gitu ya. Nah, Ica juga mau kasih tahu, nanti di setiap akhir sesi presentasinya, kita akan buka sesi tanya jawab nih rekan-rekan. Jadi ada sesi Q&A. Jadi buat rekan-rekan semuanya yang ingin bertanya, silahkan ditanyakan pertanyaannya melalui tab Q&A-nya kita. Karena nanti untuk 5 pertanyaan terbaik nih yang bakal kita pilih, itu akan mendapatkan hadiah merchandise eksklusif dari GoFood secara gratis gitu. Jadi jangan sampai nggak nanya ya rekan-rekan semuanya, karena udah nanya terus kemudian dapat jawaban dan informasi yang bermanfaat, dapat hadiah juga gitu. Waduh, seneng banget deh jadinya. Oke, kalau gitu langsung aja nih, karena udah lumayan banyak juga yang join ya, udah ada dari Semarang, terus kemudian ada dari Cikarang juga, Balikpapan. Waduh, ini hampir semua seluruh Indonesia semuanya bergabung nih hari ini gitu. Nah, langsung aja, jadi tanpa berlama-lama lagi, mungkin dari rekan-rekan juga udah pada nggak sabar nih, pengen denger langsung presentasinya dari dua pembicara kita yang keren-keren banget. Jadi langsung aja kita masuk ke sesi presentasi yang pertama yang akan disampaikan langsung oleh Kak Amanda Larissa. Nah, sedikit background dari Kak Amanda, beliau adalah seorang content spesialis Merchant Academy gitu ya. Nanti kita akan mendengarkan mengenai fitur Biz Tips dan juga manfaatnya apa aja yang bakal kita dapat dari Biz Tips ini. Baik, kepada Kak Amanda, apa sudah siap? Udah. Sudah siap ya, baik. Kalau begitu kepada Kak Amanda kami persilahkan. Oke, boleh. Mungkin aku izin untuk share screen juga kali ya. Oke, boleh, silakan. Oke. Boleh dikasih permission ya, sorry.
Oke. Mungkin aku sorry banget, ini aku masih belum bisa share screen karena ini masih ada yang share screen di sini. Mungkin boleh di stop dulu. Oke, boleh dibantu dari tim? Oke. Oke deh. Oke, aku coba lanjut untuk share screen ya. Sebentar. Baik, ini udah pada nggak sabar nih, ini udah ada yang nanya juga nih ternyata di tab Q&A-nya kita gitu ya. Udah pada nggak sabar pengen kasih pertanyaan gitu. Nah, ini sudah bisa. Mungkin silakan Kak Amanda. Oke, sorry banget teman-teman semua harus nunggu. Sebelumnya mungkin aku mau perkenalan lagi nih. Aku Amanda dari tim Merchant Academy. Mungkin hari ini aku akan sharing sedikit mengenai salah satu fitur yang ada di BizTips yang ada di GoBiz dan bisa diakses oleh semua partner GoFood secara gratis di sini gitu. Tetapi mungkin sebelum kita mengenal fitur ini lebih dalam, aku mau mengenal teman-teman dulu nih yang ada di sini. Kira-kira mungkin ada dari wilayah mana aja, terus kira-kira kesehariannya itu menjual apa gitu ya di outletnya seperti itu. Dan mungkin bisa juga nih sharing gimana sih kabarnya hari ini, apakah sehat-sehat semua, karena kan pasti kesehatan paling penting ya untuk di hari-hari seperti ini gitu. Jadi mungkin kita nanti bisa langsung lanjut nih kemudian kalau udah pada share-share. Kira-kira kabarnya gimana, lalu semangat nggak sih dan pengen tahu nggak sih mengenai BizTips itu apa kira-kira? Mungkin udah ada yang tahu juga mengenai BizTips? Udah ada yang pernah dengar? Mungkin bisa sambil komen-komen di kolom chatnya. Pengen dong. Oh, Pengen oke. dong, ini ada yang jawab pengen dong, pengen tahu katanya gitu. Pengen Saya tahu belum ya? pernah denger Kak gitu nih, ada yang belum pernah denger Kak tentang BizTips Oh, belum gitu. pernah dengar. Hmm. Oke, kalau gitu kali ini aku akan coba share-share ya mengenai apa sih sebenarnya fitur BizTips ini gitu. Nah, jadi pastikan di sini semua teman-teman partner GoFood itu sudah pastinya memiliki aplikasi GoBiz gitu ya, di mana teman-teman bisa menikmati berbagai macam fitur juga yang ada di GoBiz seperti mungkin menerima pesanan GoFood-nya, lalu melihat outlet-nya dan lain-lain. Tapi perlu diketahui juga nih untuk teman-teman semua bahwa teman-teman juga bisa loh belajar melalui aplikasi GoBiz gitu. Di mana belajarnya yaitu melalui fitur yang kita berikan yang dinamakan BizTips. Jadi BizTips ini merupakan salah satu fitur media pembelajaran interaktif yang bisa teman-teman partner GoFood, Bapak Ibu semuanya akses secara gratis di GoBiz-nya gitu. Di mana di sini kita menyediakan berbagai macam informasi seperti misalkan gimana sih caranya tips and trick untuk memajukan usaha, gimana caranya memberikan promosi yang baik. Lalu kita juga memberikan tutorial-tutorial cara penggunaan GoBiz secara maksimal gitu. Jadi khususnya mungkin di sini teman-teman ada yang mungkin baru mulai berbisnis kuliner atau mungkin baru juga join ke GoFood gitu ya. Terus teman-teman mau tahu gimana cara mungkin masih kurang familiar gitu ya gimana cara untuk menerima pesanannya, memberikan promosi dan lain-lain. Nah, ini semuanya bisa diakses info-infonya di BizTips ini. Gitu. Jadi nanti kita pun akan memberikan materinya beragam, teman-teman. Mulai dari video atau nanti juga akan ada artikel di mana yang pastinya dari berbagai macam bentuk materi yang kita berikan ini kita berikan secara gratis gitu dan pastinya menarik gitu untuk menunjang pembelajarannya teman-teman semua. Seperti itu. Nah, kemudian manfaatnya apa aja nih dengan adanya BizTips? Yang pertama, dengan Bapak Ibu memiliki BizTips, maka Bapak Ibu akan bisa memiliki sarana belajar secara mandiri, di mana Bapak Ibu bisa belajar gitu ya, mendapatkan edukasi dimanapun dan kapanpun. Jadi aksesnya ini gampang, bisa di mana aja, kapan aja, hanya melalui aplikasi GoBiz aja. Jadi pastikan di perangkatnya Bapak Ibu sudah memiliki aplikasi GoBiz sehingga bisa mengakses fitur BizTips ini gitu. Yang kedua, melalui BizTips ini kita juga akan selalu memberikan informasi yang terus up to date gitu. Karena apa? Karena setiap bulannya kita akan selalu mengupload materi-materi baru yang bisa Bapak Ibu konsumsi atau pelajari seperti itu. Dan pastinya materi-materinya ini pun juga tidak membosankan gitu ya. Jadi macam-macam setiap bulannya nanti berbeda-beda seperti itu. Dan yang ketiga,
Bistips ini juga bisa loh meningkatkan potensi keuntungan bisnisnya Bapak Ibu. Kenapa? Karena tadi kita sudah menyediakan pertama ada tips and trick gimana cara ningkatin usaha, ningkatin transaksi, berpromosi dan lain-lain, dan juga kita memberikan tutorial-tutorial cara penggunaan pemaksimalan si Gobis ini gitu. Jadi sehingga ketika Bapak Ibu sudah bisa memaksimalkan usahanya, sudah bisa memaksimalkan penggunaan Gobisnya, maka bisa juga nih Bapak Ibu meningkatkan keuntungan bisnisnya gitu ya dari informasi-informasi yang kita berikan tadi gitu. Nah, tanpa panjang lebar, aku mau langsung aja nih kasih tahu gimana sih cara aksesnya sih Mbak Amanda gitu ya. Nah, ini yang pertama, jadi mungkin Bapak Ibu bisa buka dulu aplikasi Gobisnya dan pastikan aplikasi Gobisnya ini memiliki versi yang paling terakhir. Paling tidak minimum aplikasi Gobisnya ini sudah versi 3.30 untuk bisa mengakses Bistips gitu ya. Pastikan versi aplikasinya ini minimum sudah 3.30. Kalau sudah versi 3.30 ke atas, maka nanti Bapak Ibu bisa buka ke halaman lainnya aja nih yang ada di pojok kanan bawah ini. Kemudian nanti di bagian paling atas, Bapak Ibu akan menemukan salah satu tombol yang ada gambar lampu bohlamnya berwarna kuning. Nah, ini adalah tombol Bistips. Nah, di sini Bapak Ibu bisa langsung diklik aja tombol Bistipsnya. Maka kemudian kalau misalkan Bapak Ibu baru pertama kali mengakses Bistips gitu ya, maka nanti akan mendapatkan beberapa step ini. Di mana yang pertama, nanti Bapak Ibu akan masuk gitu ya ke halaman awal dari Bistips ya. Di sini Bapak Ibu akan menemukan deskripsi singkat mengenai Bistips itu sendiri, jadi bisa tahu nih kira-kira Bistips itu apa dan seperti apa gitu ya. Jadi kemudian bisa diklik lanjut aja gitu, lalu kemudian nanti next-nya di sini Bapak Ibu akan diminta permission atau kita akan meminta izin gitu ya kepada Bapak Ibu semua untuk memberikan akses profilnya seperti nama, email, nomor HP, dan profil usahanya. Tapi tenang Bapak Ibu, kita tidak akan menggunakan informasi ini untuk hal-hal yang macam-macam gitu ya. Jadi ini hanya untuk kebutuhan Bistips saja. Karena nanti di Bistips ini Bapak Ibu akan bisa melihat seperti nama dan juga profil usahanya di sini. Hanya untuk kebutuhan itu saja. Nah, nanti kalau misalkan Bapak Ibu setuju gitu ya untuk memberikan aksesnya, akses profilnya, maka bisa langsung klik setuju aja. Lalu kemudian langsung deh nanti Bapak Ibu akan masuk ke halaman utama Bistipsnya seperti di sini Bapak Ibu akan diminta untuk memilih bahasa apa yang ingin Bapak Ibu gunakan di Bistips gitu. Contohnya kita pilih bahasa Indonesia. Lalu kemudian nanti next ya baru Bapak Ibu akan mendapatkan halaman manfaat gitu. Di sini bisa dibaca nih kira-kira manfaatnya Bistips apa aja gitu. Nanti bisa langsung diklik mulai aja untuk mengakses halaman beranda utamanya Bistips. Gitu. Sebenarnya caranya ini mudah banget. Tapi perlu diketahui ya tadi jadi dari mulai halaman permintaan akses hingga halaman manfaat ini perlu diketahui hanya akan Bapak Ibu jumpai ketika Bapak Ibu baru pertama kali akses Bistips gitu. Tapi kalau misalkan udah yang kedua kali, ketiga kali, keempat kali, itu nanti Bapak Ibu nggak akan mendapatkan halaman ini lagi. Jadi nanti ketika klik Bistips di halaman lainnya, akan langsung masuk ke halaman berandanya di sini. Seperti itu. Jadi mudah ya Bapak Ibu. Baru nanti dari halaman beranda, Bapak Ibu akan menemukan berbagai macam materi-materi yang kita berikan di sini. Gitu. Nanti ada kategorinya, gitu. Nanti bisa Bapak Ibu temukan juga nih dari setiap kategori materi yang berbeda-beda gitu ya. Baru nanti bisa dipilih kategorinya mau apa, nanti kemudian akan terlihat materi-materi yang ada di dalamnya. Gitu. Nanti kalau sudah dipilih nih kira-kira mau buka materi mengenai cara aktivasi layanan GoPay gitu. Jadi ketika diklik, maka langsung akan muncul deskripsi materinya dan kemudian nanti ketika Bapak Ibu sudah klik mulai, nanti akan langsung terlihat nih materinya akan seperti apa, gimana sih cara aktivasi layanan GoPay dan fitur POS-nya gitu. Jadi kalau sudah, nanti Bapak Ibu bisa langsung memberikan semacam survei ke kita gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan langsung masuk ke halaman congratulation bahwa selamat Bapak Ibu sudah menyelesaikan materinya gitu ya. Lalu kemudian bisa klik ambil survei
Nah, nanti di sini Bapak Ibu bisa langsung kasih masukan aja ke kita. Apakah materinya ini udah oke atau belum gitu. Nanti kalau udah oke bisa berikan juga nih alasannya kenapa gitu. Nah, nanti kalau misalkan sudah, Bapak Ibu bisa klik kirim aja. Nanti kemudian maka materinya akan langsung tercentang atau ini artinya bahwa Bapak Ibu sudah menyelesaikan materi yang kita berikan tersebut terkait cara aktivasi layanan GoPay-nya gitu. Nah, jadi berhubung sebenarnya kan Bapak Ibu nih sekarang sudah bisa akses gitu ya fitur Biz Tips-nya. Nah, ini aku pengen langsung memberikan experience nyata gitu ya, gimana sih cara untuk akses Biz Tips-nya gitu langsung dari aplikasi GoBiz. Jadi di sini nanti aku akan langsung share screen aja, langsung dari HP saya gitu ya. Nanti kita bisa coba akses bareng-bareng gitu. Jadi mungkin sekarang Bapak Ibu bisa siapkan perangkat yang paling dekat, mungkin HP-nya atau tabletnya atau apapun yang ada aplikasi GoBiz-nya. Jadi kita bisa coba untuk buka Biz Tips-nya bareng-bareng di sini gitu. Jadi ayo siapkan dulu ya perangkatnya sambil coba di sini saya gantian share screen juga ya. Gitu. Saya coba share screen dulu. Oke. Nah, kira-kira ini udah kelihatan kali ya, teman-teman ya. Nih coba kita lihat. Sekarang tahap yang pertama untuk bisa akses Biz Tips adalah akses dulu aplikasi GoBiz-nya ya. Jadi kita coba buka aplikasi GoBiz. Nah, ini saya udah langsung ke halaman lainnya. Jadi Bapak Ibu bisa coba akses halaman lainnya di pojok kanan bawah ya Bapak Ibu ya. Versi 3.4 nggak ada, nggak apa-apa. Nanti coba saya cek kalau misalkan yang belum ada aksesnya, nanti bisa langsung kasih MID-nya aja ke kita ya. Nanti akan saya coba cek secara manual gitu ya. Nah, ini coba udah dibuka halaman lainnya, lalu buka halaman Biz Tips-nya, klik tombol Biz Tips di halaman lainnya ini, gitu ya. Kalau sudah, dia akan loading dulu, Bapak Ibu, gitu. Kalau loadingnya agak lama nggak apa-apa, ditunggu aja karena ini lama dan cepat dari aksesnya ini akan sesuai dengan koneksi yang Bapak Ibu miliki seperti itu. Nah, ini saya udah kebuka gitu ya aplikasi Biz Tips-nya ya. Fitur Biz Tips-nya gitu. Nah, ini perlu diketahui karena saya juga sudah lebih dari sekali buka Biz Tips gitu ya, maka tadi saya udah tidak mendapatkan halaman memilih bahasa, halaman permintaan izin, halaman manfaat gitu ya. Jadi ketika saya buka Biz Tips, langsung deh masuk ke halaman berandanya gitu. Nah, di halaman beranda ini kita bisa lihat ya Bapak Ibu ya. Di sini di bagian paling atas kita akan memberikan berbagai macam rekomendasi materi di sini, di mana di sini akan terdapat materi-materi yang kita rasa memang sangat penting gitu ya, dan sangat menarik juga untuk Bapak Ibu ketahui gitu. Nah, ini bisa dicek-cek kira-kira materi yang kita rekomendasikan apa saja. Atau kalau misalkan Bapak Ibu mau mengakses materi-materi baru gitu ya, di mana tadi juga sudah saya katakan bahwa setiap bulannya kita akan memberikan materi-materi baru gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa akses materi yang baru di bagian baru untuk Anda gitu ya. Jadi tadi dari bagian rekomendasi materi bisa di-scroll ke bawah untuk melihat section atau bagian baru untuk Anda. Gitu. Di sini akan ada label-label terbaru ya untuk materi-materi yang baru. Gitu. Atau kemudian ternyata misalkan sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah membuka materi gitu ya, tapi ternyata Bapak Ibu belum menyelesaikan materinya, jadi belum sampai tuntas bacanya. Ini bisa dilanjutkan di bagian ini gitu. Ini ada tulisan yuk lanjut dari materi terakhir. Nah, ini bisa dibuka dari sini juga materinya. Atau di bagian bawah ini ada kategori gitu. Nah, di kategori ini akan menyesuaikan sesuai dengan produk yang Bapak Ibu sudah pernah terdaftar sebelumnya. Misalkan usahanya Bapak Ibu ini hanya atau sudah terdaftar di GoFood dan GoPay misalkan. Maka nanti kategori yang muncul di sini adalah kategori-kategori khusus untuk mitra usaha GoPay dan juga GoFood saja. Jadi materi-materi yang Bapak Ibu akan dapatkan itu hanya materi khusus untuk GoPay dan GoFood, seperti itu. Tapi kalau misalkan ternyata Bapak Ibu juga terdaftar di
GoKasir misalkan, nanti kita akan memberikan tambahan kategori beserta materi untuk GoKasir gitu. Atau kalau misalkan Bapak Ibu ternyata hanya terdaftar di GoFood aja, maka materi yang didapatkan ini hanya materi GoFood dan kategorinya juga hanya kategori untuk mitra usaha GoFood. Jadi jangan kaget kalau misalkan ternyata Bapak Ibu buka Bistipsnya, terus ternyata kok kategorinya nggak sama dengan mitra usaha lainnya, atau mungkin kok kategorinya nggak sama dengan saya. Nah itu berarti produk yang Bapak Ibu daftarkan, maaf kepencet, itu berbeda dengan yang lainnya. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan kaget kalau ternyata jumlah materinya berbeda atau kategorinya berbeda gitu. Nah, kalau kita klik juga nanti kategorinya bisa muncul berbagai macam materi gitu ya di sini ya. Nah, ini bisa dilihat. Mungkin saya akan buka satu materi yang misalkan sudah selesai. Terus saya mau belajar lagi. Nah, itu tadi bisa langsung diklik gitu ya. Lalu kemudian Bapak Ibu bisa baca deskripsi materinya nih kira-kira tentang apa sih? Mau belajar foto produk ala fotografer profesional, tapi foto yang seperti apa gitu ya. Nah, ini bisa langsung diklik mulai aja. Gitu. Nanti kemudian akan langsung muncul materinya seperti ini. Gitu. Kita akan tunggu sampai loading dulu gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu kemudian, nah di sini baru nanti Bapak Ibu bisa belajar materi-materi yang kita berikan. Gimana sih cara memberikan foto terbaik gitu ya untuk menunya Bapak Ibu, lalu tips and tricksnya seperti apa. Nah ini bisa nih, jadi Bapak Ibu nggak perlu les-les fotografi lagi, tapi bisa langsung aja belajar di sini. Gitu. Nah, kalau misalkan kecilan nanti bisa di zoom ya, diklik tambah nih di bagian atas sampai dengan ukuran yang Bapak Ibu inginkan. Nanti bisa digeser juga dan lain-lain gitu ya. Nanti bisa nih Bapak Ibu coba abis ini ya buka-buka materinya satu persatu. Ini salah satu contohnya dalam bentuk slide gitu ya. Ada juga nanti yang berbentuk artikel, video, lalu one pager dan lain-lain. Masih banyak bentuk-bentukan materi lainnya. Kalau sudah ini bisa langsung diklik lanjut. Gitu ya. Nanti Bapak Ibu akan masuk ke halaman selamat gitu bahwa Bapak Ibu sudah menyelesaikan materinya. Baru nanti ambil survei gitu ya, nanti bisa diklik jempol atau jempol naik atau jempol turun, kita klik jempol naik aja dulu ya, nanti berikan alasannya kenapa, gitu. Nanti langsung klik kirim. Nah ini sudah selesai belajar materinya, seperti itu. Nanti kalau sudah belajar materinya, Bapak Ibu juga bisa buka ke halaman profil, jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat progres pembelajarannya sudah seberapa banyak materinya gitu. Nah, nanti di bagian materi saya pun Bapak Ibu bisa melihat nih kira-kira materi yang sedang dalam proses atau yang belum diselesaikan tadi itu ada apa aja, yang belum dipelajari ini ada apa aja materinya, dan nanti yang selesai juga nanti bisa dicek di sini materinya. Jadi masih bisa terus dipantau materi-materinya melalui halaman profil juga. Gitu. Nah, kira-kira menarik nggak nih Bapak Ibu? Mau dicoba-coba nggak? Ini nanti coba saya stop share dulu. Mungkin aku ada satu tambahan informasi yang mungkin mau di-share juga gitu ya. Nanti. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu next-nya nih sudah coba-coba buka aplikasinya, terus cobain fitur Bistips-nya. Ternyata Bapak Ibu punya ada ide-ide nih kayaknya Bistips lebih baik ditingkatin kayak seperti ABCDE. Nah, ini bisa langsung diberikan aja feedback-nya ke bit.ly/Bistips feedback. Atau kalau misalkan Bapak Ibu memiliki kendala-kendala dalam mengakses Bistips, kayak tadi kayaknya aku baca ada yang belum bisa akses gitu ya. Nah ini bisa banget langsung kasih MID-nya aja atau nama outletnya juga di kolom chat gitu ya. Nanti akan saya coba cek manual, atau Bapak Ibu juga bisa telepon ke Pusat Bantuan Mitra Usaha kita di 1500171 atau email ke mitrausaha@gojek.com. Nanti kita akan coba solve atau perbaiki isunya, seperti itu. Mungkin itu aja yang mau aku sampaikan. Nanti happy learning Bapak Ibu. Jadi selamat mencoba fiturnya, nanti selamat untuk mencoba pelajari materi-materi baru yang tentunya sangat amat berguna untuk usahanya Bapak Ibu semua.
Gitu. Itu aja sesi dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Amanda atas materinya yang tadi disampaikan. Ini sangat bermanfaat sekali nih Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi nanti bisa diaplikasikan, bisa buat belajar-belajar juga nih mengenai untuk kemajuan bisnisnya gitu ya, bisa diaplikasikan untuk usahanya juga gitu. Nah, ini juga dari tadi sebenarnya udah banyak banget Kak Amanda yang masuk pertanyaan di kolom tab Q&A-nya kita gitu. Ini Ica bacain salah satu dari akun atas nama, waduh sebentar hilang nih. Atas nama Mareta Dalena dari Tekwan dan Pangsit Goreng Dapur Delena Depok. Dear Mbak Manda, apakah setelah kita mempelajari seluruh materi di BISTIPS akan dapat semacam kuis, kemudian akan mendapatkan berupa reward point yang bisa digunakan untuk iklan promosi outlet kita gitu katanya. Nah, ada apa kayak fitur-fitur poinnya gitu nggak Mbak nih kalau kita udah selesai belajar di BISTIPS tadi gitu? Ini soundnya masih nggak kedengeran Mbak Amanda, maaf. Halo? Oh, Ya, sorry, sudah. sekarang Oke. kedengeran ya? Udah selesai. Ini udah Sorry banget. kedengeran nih. Oke. Sorry, ternyata tadi masih ke-mute ya. Terima kasih Ibu Delena tadi yang bertanya ya. Iya, Mareta Delena. Ibu Mareta Delena. Terima kasih Ibu Mareta untuk pertanyaannya. Nah, jadi sebenarnya mungkin aku perlu infokan juga, BISTIPS ini kan merupakan salah satu fitur terbaru yang ada di GoBiz gitu, dan Bapak Ibu merupakan salah satu mitra usaha yang awal-awal baru mendapatkan fitur BISTIPS-nya gitu, dan kita pun masih dalam proses pengembangan gitu. Dan memang untuk saat ini kita belum ada proses seperti reward gitu ya, tapi jangan khawatir, ini masih kita dalam pengembangan untuk memberikan reward-nya. Jadi tunggu saja sampai fitur reward-nya ini nanti kita akan berikan, tapi ini akan ada dalam waktu dekat gitu. Jadi akan saya berikan quote unquote mungkin bocoran gitu ya, bahwa nanti fitur reward-nya dalam waktu dekat ini akan kita berikan gitu. Tapi memang untuk reward terus selalu berhubungan dengan promosi, memang saat ini itu belum ada dari kita ya, tapi memang perlu diketahui juga, jadi BISTIPS ini memang saat ini kita bekerja sama dengan berbagai macam tim yang ada di GoFood maupun GoPay juga gitu ya. Jadi di mana ketika memang Bapak Ibu sudah menyelesaikan beberapa materi, itu kita akan juga memberikan semacam mungkin cashback GoPay dan lain-lain. Tapi hal-hal ini atau rewards yang seperti ini itu baru akan Bapak Ibu dapatkan ketika memang Bapak Ibu mengikuti beberapa program tertentu saja, seperti itu. Jadi memang proses rewardnya ini masih terbatas, saat ini aksesnya masih terbatas gitu, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kemudian nanti Bapak Ibu di kemudian hari mungkin masuk ke salah satu program yang kita miliki saat ini dan mendapatkan mungkin tadi reward berupa GoPay dan lain-lain gitu. Tapi kalau untuk khusus di dalam BISTIPS-nya saja itu memang belum ada saat ini ya. Jadi tunggu saja dalam waktu dekat gitu. Oke, terima kasih Kak Amanda atas jawabannya. Jadi buat Ibu Mareta Dalena dan juga rekan-rekan yang lain nih, ditunggu aja nanti akan ada di launching gitu ya Kak ya, fitur poinnya nih di BISTIPS gitu. Jadi buat rekan-rekan semuanya bikin makin semangat belajar juga nih Kak lewat fitur BISTIPS-nya gitu ya. Jadi makin semangat juga nih buat tambah ilmunya, terus juga dapat poinnya juga gitu kan. Jadi nanti ditunggu aja. Oke deh, terima kasih banyak Kak Amanda atas jawabannya dan juga presentasinya yang sangat-sangat insightful gitu ya. Semoga bisa bermanfaat buat semua rekan-rekan yang hadir hari ini gitu. Oke, baik, langsung aja kita langsung masuk ke sesi presentasi kedua nih gitu. Yang akan langsung disampaikan nanti sama Kak Stefani Kurniadi. Sedikit background dari Kak Stefani, beliau adalah seorang praktisi bisnis kuliner dan juga co-founder dari Foodies. Nah, buat rekan-rekan semuanya mungkin ada yang belum tahu nih tentang Foodies ya. Jadi Foodies ini adalah sebuah startup company di bidang edukasi yang fokusnya itu di bidang kuliner gitu. Jadi mengenai edukasi di bidang kuliner F&B gitu ya. Nah, selain itu juga Kak Stefani ini merupakan seseorang yang juga banyak sekali nih
gelarnya gitu ya. Nah, di antara lainnya itu yang pertama adalah Kak Stefani merupakan seorang yang global leaders tahun 2019 dari World Economic Forum, terus kemudian juga penulis juga nih Kak Stefani, author dari Marketing Cappuccino dan juga 50 kesalahan fatal dalam bisnis kuliner. Halo Kak Stefani, apa sudah siap nih untuk membagikan materinya pada siang hari ini? Halo Ica, iya sudah Ya, siap. Iya. sudah siap ya. Suara Baik, saya kedengaran jelas ya? jelas, jelas. Baik, kalau begitu langsung aja kepada Kak Stefani kami persilahkan. Oke, terima kasih Ica. Selamat siang menjelang sore, tapi semangatnya harus pagi terus ya, teman-teman merchant dan teman-teman foodpreneurs ya. Oke, sore ini kita akan belajar banyak ya tentang yang namanya memulai dan mengembangkan. Karena pastinya teman-teman di sini juga ada yang mungkin langkahnya lebih jauh sedikit dibandingkan yang lain gitu ya. Ada juga yang memang baru banget memulai. Nah, nanti teman-teman akan bisa memanfaatkan sesi yang di present sama GoFood ini ya, yang benar-benar bisa bantu teman-teman lebih kepikiran lebih banyak lagi. Karena serunya di bisnis kuliner ini, ada selalu sesuatu yang baru setiap hari ya. Jadi kita harus sigap buat yang namanya belajar terus dan juga bergerak cepat buat ngadopsi yang namanya perubahan-perubahan dan inovasi ya. Saya akan share screen ya teman-teman. Ya ini belum bisa share screen, mungkin kayaknya sama seperti tadi, harus di-off dulu dari teman-teman yang di Baik, Oke. mungkin bisa dibantu oleh tim. Oh, ini sudah nih. Sudah, ya. Sudah. Nggak ada latar, tapi ada satu hal ya kayaknya yang emang, cukup banget buat teman-teman ini sebenarnya ngembangin bisnis kuliner, yaitu, hobi makan sebenarnya. Kayaknya kalau hobi makan itu hobi semua orang ya. Jadi kalau teman-teman memang, suka dan passion gitu ya dengan yang namanya makanan, minuman, juga kuliner segala macam, itu udah jadi modal yang sangat cukup buat kita pada akhirnya mengembangkan bisnis kuliner. Jadi dulu juga saya nggak ada latar belakang di sana, kemudian nggak pernah belajar masak juga, malah dulu saya belajarnya arsitektur ya, jadi nggak terlalu nyambung. Tapi pada akhirnya saya merasa bahwa, wah di kuliner ini potensinya besar banget, banyak banget gitu ya. Akhirnya banyak bisnis-bisnis kuliner juga yang saya bangun dari nol, kemudian berkembang menjadi ratusan cabang di berbagai kota di Indonesia, dan juga beberapa tahun terakhir itu juga, saya bersama partner-partner ya, dan juga bersama, GoFood juga ya, kemudian, memahami bahwa yang namanya, edukasi di bidang, bisnis kuliner ini sangat penting gitu. Karena kita nggak pengen bahwa bisnis-bisnis lokal ini ketinggalan ya, dari bisnis-bisnis yang datangnya dari luar negeri misalnya. Atau teman-teman yang berbisnisnya itu di daerah, nah saat ini tuh udah nggak boleh lagi punya alasan bahwa, "Ah, karena saya bisnisnya nggak di kota besar, saya jadinya punya keterbatasan nih." Nah, itu nggak boleh lagi teman-teman, karena udah ada GoFood yang komitmennya juga besar ya, mengedukasi teman-teman, kemudian juga ada Foodies ya, di mana di Foodies itu kalau teman-teman masuk nih ke ekosistem Foodies, teman-teman bisa belajar bisnis kuliner itu secara menyeluruh ya teman-teman. Programnya juga banyak macam-macam dan sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Jadi nanti bisa lihat dia di websitenya Foodies, foodies.id, ataupun di sekolahkuliner.com ya, untuk masuk ke ekosistemnya Foodies. Nah, jadi beberapa tahun, yang lalu ya, mungkin udah cukup lama juga sebenarnya, sekitar 8 sampai 10 tahun yang lalu, itu saya memutuskan bahwa bisnis kuliner itu nggak cuma sekedar, apa ya, kuliner itu nggak cuma sekedar sesuatu yang saya suka, tapi saya berkomitmen untuk membangun bisnis di sini, gitu. Jadi harapannya juga buat teman-teman yang udah mulai ngerasain, ternyata bisa ya gitu, berbisnisnya dari rumah ya, karena udah ada fasilitas seperti GoFood ya, di mana kalaupun kita berbisnis dari rumah, berbisnis dari kosan ya, berbisnis dari fasilitas atau infrastruktur yang sangat terbatas, ternyata kita bisa make money ya teman-teman, kita bisa punya customer. Nah, harapannya teman-teman jangan hanya berhenti di customer pertama aja, jangan berhenti di customer ke 100 aja, tapi teman-teman harus punya ilmu
untuk bisa ngembangin ya, mungkin bahasa kekiniannya itu adalah scale up ya. Jadi bisnis kita ini jangan sampai hanya bertahannya sebentar, kemudian hanya eh, orang beli sekali aja tapi udahnya nggak beli berulang misalnya. Nah, semua itu bisa teman-teman dapatkan hanya jika kita mengetahui ilmunya ya. Apakah itu bisa dilakukan, Mbak Steph? Tentu saja ya, karena banyak banget bisnis-bisnis kuliner di luar sana yang juga melakukannya. Berarti ada caranya, ada ilmunya, dan saya testimoni pribadi juga ya, itu juga sudah pernah menjalankannya dan masih menjalankannya juga. Jadi ada banget ilmunya, hanya saja kita harus tahu apa aja sih ilmunya dan gimana caranya untuk kita bisa menerapkan ilmunya ya. Sebagian dari ilmu-ilmu yang akan bantu teman-teman scale up ya, artinya bisnisnya bisa berkembang, itu akan kita bahas ya hari ini. Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan, boleh nanti tulis di kolom Q&A ya, nanti di akhir sesi kita akan diskusi ya. Nah, supaya kita juga punya gambaran ya, bahasa kerennya itu roadmap ya, teman-teman mungkin sering dengar tuh istilah roadmap roadmap gitu ya. Nah, ini adalah roadmap nih teman-teman ya, di mana kalau kita berbisnis kulinernya itu hanya sekedar, ya udah deh, saya, sambilan aja gitu ya, atau enggak, gimana nanti deh gitu, atau enggak, ah saya gini-gini aja deh. Nah, sebenarnya kalimat-kalimat seperti itu yang bisa menjadi hambatan ya buat teman-teman, untuk nggak bisa ngejar teman-teman pebisnis kuliner lain yang udah keburu lari, sprint gitu ya. Artinya biasanya mereka yang, apa namanya, bisnisnya bisa berkembang cepat ya, kemudian juga bisa besar, itu adalah mereka yang satu secara mindset itu juga udah berani untuk berkomitmen gitu ya. Oke, saya berbisnis kuliner ini nggak pengen cuma kecil aja. Saya berbisnis kuliner ini nggak cuma pengen segini-segini aja gitu ya. Saya pengen bisnis kuliner saya itu di akun GoFood nggak cuma ada satu apa namanya, titik aja, saya pengen punya 100 ya yang ada di titik yang ada di GoFood gitu ya. Nah, itu adalah hal-hal ya yang harus kita percayai dulu gitu. Karena kalau kita sebagai leadernya, kita sebagai pemilik bisnisnya, kita sebagai founder bisnisnya aja tidak pede ya, atau nggak berani untuk berpikir besar, nah maka itu adalah hambatan paling besar dan hambatan paling yang ada di depan mata kita. Makanya saya bantu nih teman-teman supaya bisa memiliki langkah-langkah yang real ya dan konkret dan bisa teman-teman bahkan eksekusi dari sekarang ya, habis ikutan webinar ini ya, bahkan teman-teman nanti bisa lihat lagi materi pembelajaran hari ini dan praktekin secara langsung. Wah, saya nih ternyata udah sampai di langkah yang kelima nih, tapi saya kayaknya di langkah yang kedua ini belum terlalu detail. Oke, saya akan benahin lagi, saya akan bahas lagi nih sama partner bisnis saya. Misalnya ada yang partnerannya sama suaminya, sama istrinya gitu ya, atau sama pacarnya ya, atau misalnya sama temennya, atau sendirian juga nggak apa-apa. Tapi yang penting kita tahu ya, sebenarnya memulai dan mengembangkan bisnis kuliner dengan tepat itu langkah-langkahnya seperti apa ya. Nanti kita akan bahas sampai akhir ya. Karena teman-teman, bisnis itu bukan hal yang kita lakukan sekali aja gitu ya. Bahkan teman-teman bisa lihat sendiri case-case ya, baik itu di nasional ataupun di dunia luar gitu ya, di luar negeri misalnya, itu yang namanya bisnis itu bisa booming ya. Bahkan bisnis yang sudah booming pun ya udah gila banget terkenal pun bisa turun juga gitu ya, bisa bangkrut juga. Jadi bisnis ini adalah cycle ya atau perputaran yang ya. Jadi perputaran sih perputaran, tapi bukan perputaran yang hanya bisa kita pasrahin gitu ya, tapi perputaran yang bisa terus kita jaga ya. Makanya nanti salah satu yang akan kita pelajari hari ini itu adalah terkait inovasi ya. Bahwa ternyata yang namanya bisnis karena persaingan itu ada, customer itu terus berubah ya. Makanya cara kita untuk menjaga cycle ini supaya kita terus bagus, terus berkembang ya, itu adalah dengan terus yang namanya melakukan inovasi ya. Jadi ini ada dari
1 sampai 7, tapi bukan berhenti ya di angka 7 itu selesai, tapi di angka 7 itu adalah result, dan result ini harus terus di-improve atau diinovasikan ya. Nanti kita akan lihat caranya ya. Jadi ini adalah proses yang terus berulang ya. Kembali lagi ke awal, terus-menerus ya. Nah, kita akan bahas ya satu-satu teman-teman. Yang pertama nih ya, itu terkait dari mindset kita gitu ya. Apakah ide yang sederhana, karena di Foodies gitu ya, acara-acara bareng dengan GoFood juga, ya udah sering kali kita jawab-jawab nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman foodpreneur semua, itu ide bisnisnya semuanya sederhana ya, di mana sederhana itu ada sesuatu yang baik dan bagus teman-teman. Karena ide bisnis yang sederhana itu adalah ide bisnis yang real, artinya benar-benar nyata ada di sekitar kita gitu ya. Salah satu dari alumni-alumni Foodies ya, itu banyak yang bisnis-bisnisnya misalnya kue tradisional ya, atau misalnya nerusin bisnis keluarga jualnya gorengan ya, atau minuman-minuman yang sederhana seperti teh gitu ya. Tapi ide yang sederhana ini ya, hanya jika kita punya atau tahu caranya, bahkan ide yang sederhana ini bisa jadi bisnis yang besar ya, teman-temannya bernilai miliaran bahkan ratusan miliar ya. Jadi miliaran sama ratusan miliar tuh nolnya ada berapa ya Mbak Steph ya? Itu tinggal ditulis aja sama kita ya. Tapi apakah itu mungkin? Is it possible ya? Jawabannya sangat mungkin teman-teman. Karena bisnis-bisnis kuliner yang besar ya di Indonesia sekalipun itu semua mulainya itu dari nol ya, dari nggak ada gitu ya. Pengalaman pribadi saya juga ngebangun bisnis hingga ratusan miliar itu juga semuanya diawali dari nol ya, dari outlet yang nggak ada, dari bisnis yang nggak ada menjadi ada ya, dari ide-ide yang sederhana, jual nasi goreng, jual Indomie ya, jual roti bakar yang sebenarnya kalau dipikir-pikir 30 tahun yang lalu juga produk-produk itu udah ada gitu ya. Tapi dengan ilmu yang cukup ya, bahkan kita bisa mengembangkan ide yang sederhana itu menjadi bisnis yang besar. Semuanya itu diawali dari omset yang ratusan ribu juga ya teman-teman, atau bahkan puluhan ribu, ratusan ribu gitu ya. Dengan kalau sekarang teman-teman udah banyak yang bahkan bisa memulai bisnis kuliner hanya dari online delivery saja ya. Jadi dari GoFood aja dan berbisnisnya bahkan dari rumah. Wah, itu peluangnya potensinya bisa sangat besar sekali ya. Bahkan dari ide-ide produk yang sederhana, kalau misalnya teman-teman tahu ilmunya ya, punya visi dan berani gitu ya untuk persistence ya. Jadi di bisnis itu ilmu yang kita implementasi dengan terus-menerus ya. Kalau kita nemuin kegagalan atau challenge, kita belajar lagi ada salahnya di mana segala macam ya. Ini sangat mungkin sekali membuat bisnis yang kita awali dengan ide yang sederhana ya, itu bisa berkembang menjadi ratusan cabang ya. Teman-teman kalau masuk ke ekosistem Foodies bareng dengan GoFood juga ya, itu akan ketemu dengan banyak sekali ya brand-brand yang juga bisa berkembang walaupun mereka awalnya hanya satu cabang juga atau bahkan dari ide yang sederhana ya. Minuman-minuman yang sederhana bisa berkembang ke berbagai kota juga ya. Kemudian produk-produk nih yang kita lihat, wah di kota lain lagi booming, tapi di kota saya belum ada nih misalnya. Nah itu adalah ide-ide ya yang sebenarnya bisa teman-teman gunakan ya, dan juga bisa menjadi awal membangun ya kepercayaan dirinya teman-teman, bahwa yang namanya ide yang saat ini teman-teman jalanin, produk-produk yang sederhana ya, itu pun bisa membawa teman-teman mengembangkan bisnis yang besar juga ya. Nah, salah satunya ya teman-teman ya, jadi caranya adalah contoh misalnya kita punya ide bisnis yang sederhana misalnya adalah warteg ya. Bahkan di Indonesia pun muncul banyak ide-ide bisnis ya yang memodernisasi ya warteg itu sendiri. Karena kalau misalnya kita pengen punya alasan ya, kenapa sih customer harus coba produk kita pertama kali? Karena kemungkinan teman-teman banyak juga yang bisnisnya kan baru ya. Berarti PR
terbesar kita saat bisnis kita baru memulai adalah membuat customer itu punya alasan datang ke tempat kita ya. Nah, keunikan-keunikan perlu kita bangun ya, seperti contohnya ada satu bisnis kuliner yang menginspirasi sekali ya, namanya adalah Panda Express. Jadi kalau misalnya kita lihat, mungkin teman-teman karena tinggal di Indonesia kan kita belum bisa lihat Panda Express secara langsung karena belum buka di Indonesia ya. Tapi teman-teman bisa googling tuh, wah ini ternyata kalau dilihat-lihat sebenarnya Panda Express ini seperti warteg ya kalau di Indonesia ya. Tapi mereka bisa punya outlet yang jumlahnya banyak sekali ya teman-teman ya, bahkan sampai lebih dari 2.000 cabang ya di Amerika. Itu karena mereka mengimplementasi berbagai hal ya yang menjadi ilmu di dalam bisnis kuliner untuk bisa berkembang. Nanti kita akan bahas satu-satu apa yang memang Panda Express lakukan dan bisa kita lakukan juga ya untuk bisa punya brand yang bagus sehingga banyak customer yang percaya. Mereka nggak hanya membelinya satu kali aja, tapi mereka balik lagi, balik lagi, balik lagi, dan ngomongin merekomendasikan. Disitulah sebenarnya kunci dari bisnis kita bisa berlangsung terus-menerus dan bisa besar ya. Teman-teman yang udah ada di bisnis kuliner ya sebenarnya itu sudah sangat beruntung ya menurut saya karena kekuatan terbesar dari Indonesia kan populasi ya teman-teman. Jadi kadang-kadang nih yang membuat juga teman-teman pada saat membangun bisnis kuliner ini ada keraguan gitu ya, akhirnya nggak fokus ya. Aduh, pengen ngerjain yang ini, pengen ngerjain yang ini juga. Terus nanti diceritain sama temen-temennya yang lain, dapat uang dari industri yang lain, jadi tergoda juga segala macam. Nah, hal-hal itu kadang-kadang memang mendistraksi kita gitu ya. Tapi tadi saya sempat cerita bahwa udah hampir ya bisa dibilang 10 tahun terakhir itu nggak hanya saya menyukai makanan dan minuman, tapi saya juga berkomitmen ya. Saya memang merasa dan sudah membuktikan bahwa di bisnis kuliner ini adalah potensinya besar gitu ya teman-teman. Karena kalau kita mau bikin bisnis yang besar, bikin bisnis yang berjalan terus-menerus, yang penting kan potensi ya. Kalau misalnya potensinya nggak ada, peluangnya nggak ada, kitanya udah kerja keras segala macam, marketnya pun kecil misalnya gitu ya. Tapi kalau di Indonesia, populasinya itu besar ya, negara dengan jumlah penduduk terbanyak nomor 4 ya di dunia, itu merupakan satu potensi yang bisa menjadi alasan nih buat teman-teman pada akhirnya pun fokus ya, fokus komitmen. Tadi udah ada fasilitas belajar dari Gobis. Nah, itu adalah hal yang harus dibuka setiap hari ya teman-teman. Jadi nggak hanya cuma sebulan sekali, tapi yang namanya ilmu itu ya kayak waktu kita belajar di sekolah ya, harus kita ketahui bahwa itu memang sesuatu yang penting untuk kita pelajari terus gitu setiap hari. Supaya apa? Supaya kita bisa memanfaatkan potensi yang sangat besar ini ya, bahkan banyak banget negara-negara dari luar ya, yang beberapa tahun terakhir itu memang masuk ke Indonesia karena merasa di negaranya masing-masing ini potensinya udah mulai menurun ya, udah kecil jumlah populasinya. Terus mereka lihat, wah di Indonesia orangnya banyak, mereka kayaknya kalau ditawarin apa aja beli ya. Ini true story ya. Orang Indonesia ditawarin apa aja ya, dikasih twist-twist sedikit, dikasih story segala macam, akhirnya jadi viral, kemudian mereka jadi berbondong-bondong beli dan lain-lain. Nah, itu adalah kekuatan dari negara kita. Jadi jangan sampai kita tidak memanfaatkannya. Dan awareness kita ya bahwa tahu bisnis kuliner ini sangat potensial, itulah yang bisa membuat teman-teman pada akhirnya bisa fokus, komit ya, dan bisa mengikuti bisnis-bisnis kuliner yang udah berkembang juga ya. Bahkan mereka walaupun baru mulainya dari satu, dari awal banget, tapi juga bisa berkembang menjadi ratusan cabang. Dari yang awalnya produksinya di rumah, bisa jadi manufacture ya, pabrikasi misalnya ya. Nah ini sangat memungkinkan. Kenapa? Karena kita ada di industri kuliner ya teman-teman. Indikatornya apa? Indikatornya populasinya banyak, orangnya banyak, jadi berbisnis di dalam 3 kebutuhan pokok dari orang atau masyarakat kita itu adalah menjadi salah satu ciri-ciri kenapa sih kita harus komitmen nih di bisnis kuliner.
Kita harus belajar habis-habisan, kita harus tahu detail ya, supaya memang benar-benar kita bisa mengikuti jejak dari bisnis-bisnis kuliner yang sudah pada besar ya. Nah, ini adalah tujuan dari teman-teman ya. Istilahnya itu adalah sustainability business. Artinya bisnisnya teman-teman itu tidak berlangsung hanya 1 bulan, 3 bulan gitu ya. Misalnya customer udah nemuin teman-teman di GoFood hari ini, tahu-taunya 3 bulan lagi pas mereka mau beli lagi loh, udah nggak ada, udah tutup ya. Nah, jangan sampai seperti itu, karena kita pengen membangun yang namanya sustainability business, bisnis yang sustainable, bisnis yang bertahan dalam waktu yang lama, berjalan terus-menerus ya, bukan hanya tahunan ya, tapi bisa belasan tahun juga gitu ya, amin ya, puluhan tahun juga bisa kita wariskan juga ya ke anak cucu kita ya. Jadi ini goal kita teman-teman ya, bukan hanya lari jarak pendek ya, tapi ini adalah lari maraton. Makanya kita harus tahu ya dan kita harus berkomitmen ya. Sustainability business atau bisnis yang berlangsung terus-menerus itu eh, diciptakan itu dari 2 faktor ini, teman-teman. Satu itu bisnis kita harus profit ya. Jadi itu udah pasti ya. Dan yang namanya profitnya itu harus terus bertumbuh. Jadi kalau buat teman-teman yang selama ini belum pernah mantau, saya sebenarnya nggak tahu juga sebulan profit berapa ya. Wah, itu gimana caranya kita memantau profitnya terus bertumbuh kalau misalnya kita aja nggak tahu profit kita bulan ini berapa gitu ya. Jadi menuju ke arah sana banyak yang harus kita lakukan dan teman-teman harus mau mempelajari dan mengeksekusinya juga ya. Bertumbuh itu hanya bisa terjadi kalau kita melakukan inovasi, teman-teman ya. Jadi ada fitur-fitur terbaru apa di GoFood, kemudian baca-baca semua hasil-hasil research yang suka GoFood keluarin, ikut semua kegiatan-kegiatan yang suka GoFood selenggarakan ya, setiap minggu belajar banget. Nah, itu awal dari inovasi. Kalau misalnya kita nggak tahu banyak informasi, kita nggak tahu banyak ilmu, kita juga jadi bingung ya, berinovasi apa gitu. Tapi kalau kita banyak menyerap informasi, akhirnya kita pun jadi tahu dan punya banyak ide untuk melakukan inovasi ya. Dan profit didapetin dari mana teman-teman? Rumusnya belum berubah ya. Setelah pandemik rumusnya belum berubah juga, yaitu dari total pendapatan kita atau sales ya dikurangi dengan cost atau total dari pengeluaran kita ya. Kalau cost itu biasanya dari hal-hal operasional ya, kemudian supply chain. Semakin kita punya ilmu yang bagus dari sisi operasional, supply chain, tentunya kita semakin bisa mengefisienkan cost kita ya. Kalau sales datangnya dari mana ya? Sales itu datangnya dari bagaimana cara kita untuk membuat konsumen pertama kali ya datang dan mencoba produk kita. Tapi ternyata nggak hanya dari situ ya. Nah, ini yang juga suka teman-teman lupa, bahwa sales itu juga datang dari konsumen yang beli berulang ya. Jadi kalau teman-teman melakukan aktivitas promosi, menggunakan media-media untuk berpromosi atau beraktivitas marketing, jangan hanya untuk konsumen baru terus gitu ya, tapi juga untuk menggarap customer-customer yang sudah pernah beli itu juga membeli lagi ya dan merekomendasikan gitu ya berulang dan itu adalah kunci dari yang namanya sustainability business ya. Ini kayaknya sebuah apa ya alur ya di mana teman-teman harus hafal di luar kepala dan mungkin ditempel jadi poster di ruang kantor itu juga bagus supaya nggak lupa ya teman-teman bahwa yang namanya kesulitan-kesulitan yang teman-teman hadapi sehari-hari itu kadang-kadang hanya sebagian kecil aja, part by part aja. Jadi jangan terlalu fokus gitu ya. Artinya stuck ya, bukannya fokus tapi jadi stuck gitu dengan satu masalah yang kecil gitu ya. Tapi teman-teman harus ngelihat helikopter view-nya. Oh, saya harus ngebangun bisnis jangka panjang ya. Saya pengen bisnis saya berlangsung terus-menerus. Apa aja yang udah saya lakukan supaya cost saya turun seoptimal mungkin, sales saya naik semaksimal mungkin ya, dan terus profitnya bisa bertumbuh periode ke periode ya.
bulan ke bulan, atau kalau bisnisnya teman-teman udah mulai stabil, itu kita biasanya nge-review itu tahun ke tahun ya. Jadi teman-teman bisa lihat Januari tahun lalu sama Januari tahun ini ya, itu perbandingannya seperti apa. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu dipantau ya, teman-teman. Makanya ya untuk ngejaga kita supaya bisnis kita berlangsung secara sustainable, tentu saja itu banyak hal-hal atau ilmu-ilmu ya yang perlu kita pelajari secara mendetil ya. Jadi bukan hanya kita tahu atau pernah dengar, tapi kita tahu secara mendetil dan kita eksekusi di dalam bisnis kita ya. Jadi harapannya kan teman-teman yang sekarang masih berjibaku ya, semoga paham arti berjibaku ya. Jadi tiap hari banyak banget urusannya gitu ya, sendirian gitu ya. Tapi dengan teman-teman memahami ilmunya, bisa ngawal salesnya pelan-pelan naik ya, kemudian ada keuntungan juga pelan-pelan bisa naik, pelan-pelan juga bisa membangun tim ya dan organisasinya teman-teman ya supaya supaya bisnisnya juga bisa berkembang ya, bisa sampai ke tahap ekspansi ya teman-teman. Nanti kita lihat beberapa contohnya ya. Oke, nah langkah yang pertama itu sebenarnya mulainya itu dari diri teman-teman sebagai founder ya atau sebagai ya karena teman-teman kan leader ya di dalam bisnisnya masing-masing gitu ya. Jadi harus punya tujuan yang jelas ya bisnis ini tuh dijalankan tuh kenapa? Karena banyak tujuan dari teman-teman tentu beda-beda ya. Ini juga sangat berhubungan dengan bagaimana nanti cara kita menjalankannya. Apakah kita pengen punya bisnis yang jadi passive income buat kita, atau kita bangun bisnis sengaja kita pengen jual ke orang lain gitu ya. Banyak juga orang-orang yang berbisnis dengan tujuan seperti itu. Jadi teman-teman tujuannya harus jelas supaya nanti eksekusinya pun juga sesuai dengan tujuan yang teman-teman mau ya. Banyak juga yang misalnya saya pengen bikin bisnis supaya saya bisa bikin pesantren ya. Banyak juga gitu ya yang bercita-cita seperti itu ya. Jadi nilai-nilainya juga harus terus dijaga ya supaya kita bisa mencapai tujuan akhir kita juga ya. Kemudian teman-teman juga harus tahu bahwa bisnis itu tentang resiko dan ketidakpastian ya. Jadi banyak hal yang memang kita tidak bisa terjadi begitu saja, tapi bisa terjadi kalau kita usahakan gitu ya. Jadi yang namanya kegiatan marketing ya, kemudian teman-teman menggunakan media-media yang saat ini lagi berkembang ya, itu hal-hal yang harus terus dilakukan, bukan hanya sekali-sekali aja. Misalnya di awal aja gitu ya, "Oh iya Mbak Steph kemarin tuh kita udah promo loh." "Oh iya, masih sampai sekarang dikomunikasikan?" "Enggak Mbak Steph, cuman waktu itu aja satu kali." Wah, itu adalah hal-hal yang bisa membuat bisnis kita tenggelam ya, akhirnya ketumbuk lagi sama kompetitor-kompetitor kita gitu ya. Nah, ini teman-teman harus paham juga ya dari awal dan juga tadi udah sempat cerita juga saya ya bahwa bisnis itu tentang yang namanya lari maraton ya, jadi bukan sprint, jadi membutuhkan latihan yang sangat kelas, dalam hal ini adalah belajar ya. Tidak ada kata gagal dan mundur ya, hanya ada kata coba lagi sampai berhasil. Jadi bedanya bisnis yang bisa buka satu cabang aja sama yang buka 100 cabang, bedanya adalah mereka yang sudah buka 100 cabang ini tahu ilmunya, bagaimana caranya membuka 100 cabang. Berarti kalau kita, wah bisnisnya belum berkembang-berkembang nih, kenapa ya nggak bisa-bisa buka cabang? Nah, cari ilmunya gitu ya. Gimana caranya biar bisa buka cabang? Pelajari dengan detail, cari tahu sampai tidak ada lagi pertanyaan di dalam kepala kita. Nah, itu baru disitulah kita benar-benar paham ya. Jadi harus dari dalam diri kita dulu ya, mindset kita nih sebagai pebisnis ya. Dan karena yang namanya berbisnis itu adalah cycle ya, tadi saya cerita bahwa cycle yang terus-menerus, inovasi harus terus dilakukan, jadi teman-teman harus selalu menikmati proses ya, dan perjalanan, karena ini akan jadi bagian dari hidup kita ya. Oke, udah siap ya teman-teman, pasti udah pada mulai juga berbisnis ya. Nah, bisnis ide ini ya teman-teman yang menjadi langkah kedua, itu juga menjadi hal yang sangat penting ya, karena kalau teman-teman salah pilih produk
ya, apalagi di era seperti sekarang ya, itu bisa-bisa menghambat teman-teman ya bisnis yang kita lakukan. Karena kalau eh, teman-teman perhatiin nih, dari teman-teman GoFood kan sering banget ngeluarin data-data ya. Produk-produk yang banyak dicari sama customer-customer yang masuk ke GoFood tuh apa aja. Nah, itu kan kita harus tahu ya, dan di situ kita bisa lihat bahwa produk-produk tersebut atau ide-ide bisnis tersebut itu punya potensi yang lebih besar dibandingkan misalnya produk-produk yang lagi turun atau misalnya lagi nggak berkembang gitu ya. Nah, itu yang teman-teman juga perlu tahu ya perannya nanti seperti apa. Nah, ini ada beberapa panduan. Jadi teman-teman ya bagi yang pengen nge-recheck ya, sebenarnya ide bisnis yang selama ini saya jalankan ini udah oke atau belum ya. Kemudian juga apakah eh, sebaiknya diganti atau misalnya diteruskan tapi dengan improvisasi tertentu gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa ikuti beberapa cara ya, beberapa panduan cara untuk yang namanya mencari ide bisnis kuliner ya. Paling gampang yang pertama itu kan dari tren ya. Tadi contohnya biasanya nih menjelang akhir tahun ya, ini juga udah mau akhir tahun, nanti pasti dari teman-teman GoFood akan share nih, wah nanti di tahun 2022 itu tren dari kuliner itu akan ngarah kemana ya. Nah itu bisa ya dijadiin referensi atau ide nggak hanya memulai bisnis kuliner, tapi juga ide mengembangkan produk kita juga ya. Terus yang kedua itu adalah kita istilahnya tuh namanya benchmarking ya. Jadi benchmarking ini contohnya kita tuh ngeliat dulu ke bisnis kulinernya orang lain ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ada bisnis kuliner yang berkembang pesat di satu kota tertentu, kemudian di kota atau areanya teman-teman itu belum ada, nah bisa benchmarking tuh. Wah, ini bisa menarik nih kalau misalnya dibawa ke daerah saya misalnya ya. Kemudian bisa juga berdasarkan problem market ya. Contohnya, wah kalau di daerah saya ya udah mulai banyak orang yang nanyain tentang makanan sehat ya. Jadi tapi masih sedikit yang jual. Nah, itu contoh ya dari banyaknya market atau kita masuk ide bisnis atau ide produk itu dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di market. Atau baru berdiri nih satu kampus ya di dekat lokasi kita, tapi belum ada yang jualan minuman-minuman kekinian atau makanan-makanan yang disukai oleh anak mahasiswa misalnya. Nah, itu berdasarkan dari market problem yang ada di sana. Terus bisa juga berdasarkan opportunity. Contohnya, kalau di Indonesia ya, walaupun kopi udah mulai sangat menjamur, tapi pada saat teman-teman lihat, ternyata yang namanya industri kopi itu terus tumbuh dan masih sangat kecil sekali dibandingkan industri kopi di luar negeri gitu ya. Nah, ini berarti masih ada opportunity yang sangat besar. Berarti walaupun pemain kopinya udah banyak, tapi marketnya malah bertambah besar ya. Akhirnya yang namanya di ekonomi kan ada supply demand ya, artinya semakin bertumbuh marketnya akan terus dibutuhkan tuh ya supply atau mereka yang menjual produk yang marketnya terus tumbuh ya. Yang kelima ada juga ya, ikutan-ikutan aja ya. Ini sebenarnya true story ya teman-teman. Ini mirip-mirip juga sama tren ya. Jadi mungkin dari 6 ini bisa saling beririsan juga ya. Kadang-kadang banyak juga mereka yang berbisnis kuliner itu base-nya itu dari memang tren ya. Dulu pada saat tren es kepal Milo misalnya ya, sangat boleh sekali teman-teman memanfaatkan riding the trend tadi. Banyak banget nih yang buka dan jual es kepal Milo, ternyata itu lagi tinggi-tingginya banget penjualan ya. Kemudian teman-teman masukin menjadi produk baru, wah ternyata berkontribusi peningkatan penjualan bisa sampai 30% misalnya ya. Itu sangat mungkin sekali ya teman-teman. Dan bisa juga kalau misalnya teman-teman punya mentor ya, atau misalnya ngobrol dengan orang-orang yang juga sebagai praktisi bisnis kuliner, biasanya mereka punya informasi-informasi rahasia gitu ya dalam tanda kutip
atau kadang-kadang banyak jalan-jalan, akhirnya juga banyak ide-ide yang suka mereka share gitu ya, teman-teman jadi terinspirasi ya dan mengeksekusi ide-ide yang juga diberikan oleh mentor-mentor ya. Nah, ini ya teman-teman di eh, pembahasan kita yang kedua ya, bahwa mencari ide bisnis ini ya menjadi hal yang penting, baik teman-teman baru mau memulai ataupun pada saat sudah menjalani ya. Karena kita harus terus review apakah ide bisnis kita ini relevan ya, terus bertumbuh atau malah lagi declining atau turun gitu ya. Nah, ini adalah hal yang teman-teman bisa jadikan atau implementasi juga ya. Ini contohnya ya, teman-teman. Misalnya nih, lihat, wah ternyata Haus tuh model bisnisnya itu bisa, walaupun outletnya kecil, bisa banyak lokasi ya. Walaupun misalnya teman-teman jualannya kue tradisional misalnya. Mungkin nggak ya saya juga menjalankan model bisnis seperti Haus ya. Nah itu contoh dari benchmarking ya. Atau misalnya yang tadi saya cerita, wah di kota saya atau di daerah saya itu belum ada yang menjual minuman-minuman kekinian gitu ya. Nah, itu bisa benchmark juga. Oh, model bisnis ini bisa nih berhasil ya. Outletnya kecil, kemudian juga prosesnya sederhana, harganya juga terjangkau. Nah, itu adalah salah satu contoh ide bisnis di mana kita melakukannya dengan cara benchmarking ya. Paling sering juga adalah jalan-jalan ya, ngelihat tempat yang rame ya. Di situ teman-teman bisa lihat gitu ya, kenapa sih mereka rame, jualnya produk apa aja yang bisa saya adopsi ya. Itu adalah cara-cara, pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita lakukan dalam mencari ide bisnis ya. Nah, yang berikutnya ya, setelah kita ada gambaran besarnya nih ya, ide bisnisnya ini kayaknya checklist Mbak Steph. Jadi saya udah ngejalanin, udah buka GoFood, dan ternyata cocok ya, bahwa ini juga masuk ke produk-produk yang direkomendasiin GoFood karena trennya terus naik nih ya. Nah, berikutnya itu adalah pertajam ya, pertajam yang namanya ide itu. Cara mempertajamnya gimana ya? Nah, ini udah dikasih contekannya ya. Boleh di screenshot juga nih ya slide-nya biar bisa dieksekusi ya nanti dan dicek ke bisnisnya teman-teman. Jadi cara memperdalam ide itu adalah untuk mengcapture lebih banyak informasi ya ke bisnis yang kita jadiin benchmark ya. Jadi kita cari tahu sebenarnya kalau misalnya mereka bisa berkembang sampai seperti itu mereka sebenarnya perlu modal berapa sih ya. Itu bisa kita lacak ya sebenarnya. Wah, mereka ini renovasi ya outlet yang misalnya 50 meter persegi ya. Biasanya kalau renovasi itu per meter perseginya sekian. Wah, mereka pakai alat-alatnya yang bagus nih, pakai stainless segala macam ya. Teman-teman bisa googling ya harga-harganya segala macam. Jadi kita kalau misalnya lihat bisnis yang berhasil itu jangan hanya permukaannya aja, teman-teman ya. Tapi kita harus melihat detailnya ya. Kita tajamkan lagi ya apa yang akan kita eksekusi dengan mencari informasi-informasi yang lebih detail ya. Nah, ini adalah hal yang akan memandu teman-teman pada saat mengembangkan bisnis kuliner dengan lebih tepat gitu ya, resikonya juga lebih kecil ya. Ini ya banyak, jadi di beberapa halaman berikutnya juga ada checklist-checklistnya, nanti teman-teman bisa lakukan ya. Dapat salesnya dari mana aja, mereka COGS-nya berapa ya, nah itu adalah hal-hal yang perlu kita cari tahu nanti ya. Teman-teman bisa lihat ya, ada 5 pertanyaan di sini ya, terus ada juga tentang ekspansinya. Nah, kita bisa cari tahu juga ya, ini adalah langkah-langkah di mana teman-teman bisa mempertajam ya ide-ide bisnis atau bisnis-bisnis yang teman-teman lagi jalankan. Ya, kemudian ya teman-teman setelah saat ini mungkin teman-teman sudah menjalankan bisnisnya di tahap awal ya. Nomor 4 ini sangat penting ya karena kunci dari kita bisa scale up bisnis kita ya itu adalah pada saat kita bisa mengembangkan tim juga ya. Jadi yang namanya bisnis itu bukan pekerjaan satu orang ya teman-teman. Jadi
sangat jarang sekali yang namanya bisnis tuh satu orang doang yang ngerjain. Tapi semakin besar bisnisnya itu, yang akan diuji adalah kemampuan kita sebagai pemilik, sebagai founder ya, itu untuk memimpin ya, mengembangkan organisasi ya. Jadi teman-teman juga nanti perlu ya belajar untuk mengembangkan organisasi, kemudian biar punya dan berjalan fungsi HRD-nya ya, kemudian juga keuangan, legal ya, teman-teman juga perlu mengetahui dengan lebih mendetail ya. Nah, yang kelima ya, teman-teman ya, ini yang sangat-sangat juga bisa dipraktekin langsung sebenarnya. Karena teman-teman udah punya akun di GoFood ya, kita cek lagi. Bagian mana sih sebenarnya yang masih ya jadi hal yang eh, kalah gitu ya dari pesaing ya. Di era seperti sekarang itu sebenarnya ada dua faktor teman-teman. Yang pertama itu adalah what atau konten atau hal yang kita jual ya, sama yang kedua itu adalah konteks. Jadi bagaimana cara kita menjualnya ya. Contohnya kalau teman-teman berbisnis itu harus pilih dulu target market saya itu yang mana. Karena kita nggak bisa menyenangkan semua orang ya teman-teman. Kita misalnya dessertnya mau jago di segmen yang mana nih? Anak kuliahan kah? Ibu-ibu muda kah ya? Atau keluarga? Atau vegan dessert ya? Nah itu punya cara dan media yang juga berbeda nantinya pada akhirnya kita gunakan dan teman-teman harus pilih dulu nih segmen atau target market saya itu siapa ya supaya yang kita kembangkan, yang kita jalankan ya itu semuanya uh, sesuai dengan ekspektasinya dari target market kita ya. Contoh-contoh ya dari konten itu adalah produk-produk yang teman-teman jual ya. Daripada sekedar menjual ayam goreng biasa ya, tapi yang namanya twist atau positioning yang kuat itu akan membantu teman-teman nanti pada akhirnya outstanding ya di media-media yang nanti digunakan ya. Daripada jualnya ayam goreng ya, ayam goreng kalasan kampung. Nah, itu lebih tajam dan lebih kuat. Akhirnya bisa langsung ngunci gitu ya target market yang spesifik. Atau ya twist-twist lainnya ya, sangat banyak sekali yang teman-teman bisa eksplorasi ya dengan yang namanya rumus ini ya. Jadi kadang-kadang rumusnya itu tinggal produk utamanya apa, kemudian gimmicknya apa gitu ya. Jadilah produk dengan diferensiasi baru gitu ya. Macam-macam banget teman-teman sekarang kita bisa sangat eksplorasi dan terkadang ya kalau teman-teman ada di GoFood ya, kemudian banyak juga pebisnis-pebisnis kuliner lainnya ya dengan menciptakan produk-produk yang bisa mendukung nih teman-teman pada akhirnya outstanding ya, itu bisa membantu banget ya supaya bisa lebih kelihatan sehingga customer itu punya alasan kenapa saya harus mencoba produknya teman-teman pertama kali ya. Nah, faktor yang kedua supaya teman-teman menang nih di aktivitas marketing, di media-media yang teman-teman jalankan, itu adalah terkait how ya atau konteksnya. Bagaimana nih cara kita menjual? Sama-sama ayam goreng ya, tapi kalau konteksnya itu kita juga kemas menjadi sesuatu yang berbeda, sesuatu yang kekinian, sesuatu yang menarik, sesuatu yang membuat orang punya alasan untuk datang ya. Nah, ini juga akan membantu teman-teman untuk bisa memenangkan kompetisi dan hati customer ya untuk mencoba pertama kali ya. Bisa dari kemasannya, bisa dari cara makannya ya, bisa jadi how to get the product juga ya. Nah, kalau ada pertanyaan ini teman-teman harus bisa jawab ya. Ada nggak sih yang bisa dibicarakan dari brand saya ya? Nah, ini PR ya buat teman-teman. Harapannya nanti semuanya udah bisa jawab bahwa memang ada sesuatu yang bisa dibicarakan dari brand saya. Supaya pada saat teman-teman ada di dalam kompetisi ya, itu semuanya bisa relevan ya, punya alasan yang kuat untuk bersaing ya. Nah, karena teman-teman kita tahu bahwa customer itu ternyata ya membeli itu bukan karena alasan logis, tapi karena alasan emosional ya. Itulah pentingnya pada saat teman-teman memanfaatkan media ya pada saat berkomunikasi nih. Misalnya kalau target marketnya itu adalah
milenial 25 sampai 34 atau Gen Z ya, 24 tahun ke bawah ya. Wah, ternyata mereka banyak di sosial media, berarti mereka juga bisa kita godain dalam tanda kutip ya, kita gangguin, kita colek-colek mereka ya juga di sosial media ya. Ada brand authority biasanya kita bangun di Instagram, di akun GoFood kita juga. Jadi jangan sampai masuk ke akun GoFood kita itu nggak menarik gitu ya, foto-fotonya burem, kemudian nggak didesain dengan baik, kemudian juga tatanan menunya juga nggak dirancang dengan bagus ya. Karena di era seperti sekarang, customer itu cenderung untuk nyari informasi dari sebuah brand itu dari Instagram atau dari akun GoFood-nya ya. Mereka pengen tahu nih jualannya apa aja sih ya. Dua itu biasanya yang akan mereka lihat. Instagram, GoFood ya. Jadinya teman-teman harus punya authority yang baik ya, yang jelas ya. Brandingnya juga harus rapi ya, foto-fotonya bagus, desainnya menarik di akun-akun yang juga menjadi kebiasaan customer untuk cari tahu informasinya. Kemudian kategori media untuk rekomendasi, exposure, ya, memperkenalkan produk baru, brand baru, awareness, dan lain-lain, ya itu di Instagram, di TikTok, kerjasama dengan influencer, ya, supaya orang-orang yang awalnya nggak kenal siapa kita, itu akhirnya mereka juga jadi tahu ya, oh ternyata ada nih dessert box yang pakai bahannya itu coklat organik nih, yang rendah kalori misalnya ya. Dan yang terakhir itu adalah teman-teman bisa menggunakan media Instagram dan WhatsApp ya untuk melakukan rekomendasi dan repeat buying ya. Nanti teman-teman bisa lihat ya materi-materinya lagi. Dan terutama juga di marketing itu salah satu kuncinya ya bahwa teman-teman harus memiliki budget yang konsisten. Tidak harus besar ya, tapi konsisten. Dan kalau teman-teman nanti pelajari lagi ya, di bisnis itu kita bisa bagi-bagi persentasenya ya. Jadi misalnya COGS-nya 30%, kemudian OPEX-nya misalnya 15%, kemudian budget marketingnya 15% ya. Nanti di bagian bawah itu jadi net profit-nya teman-teman. Jadi harus berani juga untuk komitmen ya, selalu memiliki alokasi budget marketing ya, supaya pada saat teman-teman go to market nih, nah itu juga bisa memiliki konsistensi dan ngejaga bisnisnya teman-teman juga bisa berlangsung terus-menerus ya. Dan terakhir ya, teman-teman bisa gunakan ya checklist ini untuk memantau bisnisnya sustainable dan juga memiliki improvement ya dari periode ke periode ya. Dari penjualannya, dari profitnya ya, customer barunya bertambah atau enggak, ekspansinya seperti apa, social impact-nya kayak gimana ya, supaya teman-teman nanti bisnisnya tadi ya, nggak hanya berlangsung hanya 1 sampai 3 bulan aja, tapi kita doain semua semoga bisnis teman-teman bisa berlangsung terus-menerus ya. Oke, itu aja mungkin ya. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan ya, atau pengen sharing juga ya, misalnya ada kendalanya di bagian-bagian atau tahap-tahapnya yang mana, nanti kita bisa diskusi bareng juga ya bersama Ica juga. Oke, mungkin itu ya Ica untuk materinya ya. Baik, terima kasih Kak Stefani. Sangat-sangat bermanfaat nih rekan-rekan semuanya yang dibagikan sama Kak Stefani tadi. Nah, ini juga sudah banyak banget sebenarnya Kak pertanyaan yang masuk dari tadi ke tab Q&A-nya kita. Ica mulai bacain aja. Ini ada pertanyaan pertama dari Baba Ali Anggrek Loka Tangerang. Gimana ya awal Kak Stefani menemukan dan mengawali kuliner sebagai bisnis, padahal kan background-nya itu dulu bukan dari kuliner gitu ya Kak ya, melainkan dari arsitektur. Jadi perbedaan ilmunya tuh sangat jauh gitu Kak. Bisa diceritakan mungkin Kak gimana awalnya gitu? Ya, jadi memang kalau bisnis kuliner itu menariknya terbuka buat siapa aja ya, Mas Baba Ali ya dan teman-teman semua. Jadi apalagi ini kayaknya informasi yang penting juga nih buat teman-teman. Jadi kan banyak yang menyangka kalau bisnis kuliner itu kita harus bisa masak gitu ya kadang-kadang ya, harus menyiapkan segala sesuatunya from scratch atau dari nol gitu ya. Jadi kalau misalnya mau bikin bisnis ayam goreng 100 cabang harus bisa tahu dari nol seperti apa. Nah, ternyata industri kuliner itu kan sudah sangat berkembang dan tidak selalu seperti itu ternyata. Jadi bisnis kuliner itu yang paling penting adalah kemampuan kita itu untuk menjual ya. Jadi kita punya brand,
kemudian kita bisa membuat orang membeli ke kita gitu ya dengan berbagai strategi promosi dan lain-lain. Nah, sourcing-nya itu banyak banget teman-teman sekarang vendor-vendor yang bisa support atau membantu kita. Jadi misalnya kita pengen bisnis minuman. Nah, teman-teman search aja tuh di Google ya, vendor bubuk minuman misalnya. Wah, itu banyak banget ya, dari yang kualitasnya paling premium sampai kualitasnya juga dengan harga yang affordable. Nah, balik lagi kan kemampuan kita dalam menyusun strategi marketing nih. Mau masuk ke pasar yang mana, brandnya yang menarik seperti apa. Ternyata nggak harus kita bikin minuman juga from scratch gitu ya, dari nol banget. Ternyata vendor-vendor juga tersedia banyak ya. Kalau teman-teman masuk ke ekosistem foodies juga bisa ketemu ya dengan banyak sekali teman-teman vendor, dan itu sangat bisa membantu. Jadi ceritanya karena saya juga nggak punya latar belakang di kuliner, jadi pada saat ngelihat wah bisnis nasi goreng ini potensial karena semua orang makan nasi goreng. Tinggal kita cari tahu nih, wah gimana ya caranya supaya ada vendor yang bisa memproduksi bumbu yang unik buat kita ya, idenya tetap dari kita, tapi yang mengembangkan juga bisa dari partner atau kolaborasi ya dengan perusahaan-perusahaan lain ya. Terus juga Mas Baba ya, kalau kita nggak punya background di kuliner, sangat mungkin juga berkolaborasi itu dengan orang-orang yang bisa bikin produk juga gitu ya. Jadi tidak selalu kita berbisnis sendirian. Jadi misalnya ada beberapa produk kita kolaborasi nih, misalnya resepnya ini dari mereka yang jago masak, tapi mereka juga punya followers yang banyak gitu ya. Wah, itu nggak hanya produknya kita bisa kolaborasikan ya, bahkan mereka juga bisa bantu kita untuk supaya brand-nya bisa lebih cepat dikenal misalnya. Jadi walaupun kita nggak punya background di produk ya, di kuliner ya seperti saya gitu, tapi kalau kita punya prinsip kolaborasi itu banyak banget potensi yang bisa kita manfaatkan ya untuk ngembangin bisnis kuliner. Baik, terima kasih Kak Stefani. Jadi intinya adalah kalau misalkan walaupun kita nggak punya background-nya, tapi kita punya kemauan dan untuk kolaborasi tadi, dan juga masuk nih ke ekosistemnya foodies, itu banyak banget peluang yang bakal kita dapetin gitu ya Kak ya. Ya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya nih Kak, ada dari Sabana Fried Chicken Purwakarta, atas nama akunnya Erwin Permana Sidik. Halo Kak Erwin, apa masih bersama dengan kita? Mungkin boleh halo, nah ini sudah buka open mic ya. Nah ini bisa langsung ditanyakan aja nih Kak, mungkin pertanyaannya lumayan panjang nih Kak soalnya. Baik, kepada Kak Erwin kami persilahkan. Saya suaranya kedengeran? Kedengeran, mantap. Oh iya, itu kan dari awal saya dengar itu apa namanya, target ujung dari usaha sukses itu outletnya banyak, cabang di mana-mana. Nah, ada nggak strategi yang efisien gitu? Jadi satu outlet pun profitnya bahkan bisa jadi lebih besar dari yang cabangnya banyak, karena semakin banyak cabang, biaya semakin besar. Ya efeknya ke permodalan, seperti itu sih intinya tadi. Iya, Kak Erwin. Ya. Iya. Baik, ya mungkin bisa langsung dijawab ya Kak ya. Iya. Oke, jadi bisnis kuliner itu untuk Kak Erwin ya dan juga teman-teman foodpreneur semua itu bisnis modelnya beragam banget ya. Terus juga pilihan ekspansinya itu juga banyak banget. Jadi kalau misalnya kita punya cabang banyak, itu hanya salah satu dari pilihan kita ekspansi ya. Jadi ekspansi itu bisa vertikal, bisa horizontal juga gitu ya. Contoh-contohnya macam-macam juga ya yang dilakukan ya. Misal ya, kalau misalnya kita mengembangkan yang paling banyak dan mudah dibayangkan itu yang misalnya kita buka cabang ya, outletnya banyak. Itu pun bisa cabang sendiri, bisa kemitraan, dan itu strateginya juga beda-beda, konsekuensinya juga ada masing-masing, benefit dan plus minusnya juga ada masing-masing. Mungkin itulah pentingnya kita mempelajari setiap pilihan ya, sehingga pada akhirnya nanti saat mau memilih kita udah tahu konsekuensinya masing-masing. Apakah kalau misalnya enggak dengan tipe titik banyak bisnis jadi besar, bisa juga ya. Jadi itu ada istilahnya dan ada bukunya juga, Kak Erwin nanti kalau misalnya mau nyari itu namanya one company ya. Jadi banyak model-model bisnis nih. Misalnya ya, kalau di Bandung tuh ada Kartika Sari ya. Jadi Kartika Sari itu mungkin bukan tipe yang buka cabang di seluruh Indonesia gitu ya. Tapi di Bandung itu dia merajai gitu ya. Jadi strateginya adalah ekspansinya ya
tidak ke arah memperbanyak titik, tapi mungkin di satu titik menjual lebih banyak produk gitu ya. Nah itu juga pasti kan menambahkan omset ya. Dan kalau kita menambah omset juga otomatis akan menambah potensi profit juga ya. Atau misalnya contoh ya, detail dari tipe implementasi. Misalnya sebuah minimarket nih, satu ya titiknya, tapi awalnya dia cuma jual keperluan sehari-hari, kok tahu-tahu di depannya itu ada showcase kaca jual gorengan ya. Kok lama-lama gorengannya variannya tambah banyak ya. Terus tiba-tiba di depannya juga jual booth minuman ya. Ternyata minumannya itu juga jualnya varian-varian kekinian, kopi, dan bahkan booth minumannya itu punya akun GoFood-nya sendiri sebagai sebuah kedai kopi. Nah, itu contoh ya, bahwa ekspansi itu juga bisa dilakukan walaupun kita ada di satu titik. Jadi tidak harus tipe ekspansinya itu yang titiknya banyak. Terus ekspansi juga bisa hulu ke hilir ya. Ini makanya tergantung dari passion kita, visi kita, kemudian resources yang kita punya ya, komitmen dan keinginan kita inginnya ke arah mana saja, karena si opsi-opsi ini juga semua sama baiknya ya, asal kita tahu ilmunya dan mengeksekusinya dengan baik. Contoh misalnya tipenya main hulu ke hilir gitu ya. Jadi awalnya cuma punya satu warung bebek misalnya. Tapi karena network-nya kebuka, malah jadinya punya peternakan bebek misalnya ya. Akhirnya jadi supply bebek gitu ya ke justru restoran-restoran lain. Atau masuk juga ke hilir gitu ya, jadi pengasapan bebek, bikin dalam kemasan, dijual di Tokopedia. Jadi ekspansi itu macam-macam sekali, Kak Erwin dan teman-teman foodpreneur semua, tergantung nanti, makanya sangat penting sebenarnya tips saya adalah mempelajari dan menyerap informasi sebanyak-banyaknya ya, karena nanti pada akhirnya kan akan kelihatan sebenarnya kita lebih minat kemana sih gitu ya, plus minusnya itu kita lebih suka dan cocokkan yang mana nih resources-nya dengan yang kita punya gitu. Jadi banyak banget strategi ekspansi yang bisa dilakukan. Oke, baik. Terima kasih Kak Stefani atas jawabannya. Semoga tadi menjawab pertanyaan dari Kak Erwin ya. Jadi intinya kita sebagai pebisnis itu jangan sampai capek buat belajar gitu ya Kak ya. Harus selalu menambah informasi dari manapun sumbernya gitu. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Bari Wijaya dari outlet Getuk Rido di Pati Unus, Tangerang, Banten. Pertanyaannya, Kak, bagaimana ya caranya menindaklanjuti keraguan yang masif dan bagaimana cara mengembangkan bisnis yang produknya sama dan lokasinya sama, sedangkan potensinya masih samar-samar gitu katanya, Kak. Mungkin bisa langsung dijawab, Kak. Ya, yang kedua sebetulnya agak kurang terlalu paham mungkin dari Kak Bari kalau misalnya mau jelasin ulang sambil aku jawab yang pertama kali ya tentang Oke, baik. keraguan ya. Jadi Kak Bari sebenarnya semua pebisnis itu kalau memulai di awal ya, terus juga kita ilmunya mungkin kan nggak tiba-tiba bangun tidur langsung lengkap gitu ya. Pasti kita juga bertahap gitu. Dan yang namanya keraguan itu pasti selalu ada. Jadi kita jangan sampai nunggu 100% ilmunya lengkap, kemudian belajar selama 15 tahun baru memulai, nggak seperti itu juga. Jadi keraguan itu sebenarnya hal yang sangat normal ya. Tapi kalau di bisnis itu kita harus mempelajari yang namanya seni mengambil keputusan ya. Teman-teman nanti bisa cari-cari juga tuh bukunya banyak dan menarik buat dipelajari ya. Decision making ya. Jadi decision making itu hal yang yang menjadi bagian dari seorang pebisnis. Kan kadang-kadang kalau kita mau mengeksekusi sesuatu nih, terus kita ragu. Nah, itu sebenarnya ada langkah-langkahnya ya untuk mengatasi keraguan itu. Contoh, satu, mempelajari lebih banyak data. Nah, mempelajari lebih banyak data, mengetahui lebih banyak hal, itu sebenarnya akan menutup atau mengurangi keraguan kita. Karena kita udah mempelajari. Jadi kalau misalnya kita mengambil satu keputusan itu bukan hal yang tanpa alasan gitu ya. Oh ternyata dari benchmarking ya, tadi teman-teman udah belajar, benchmarking dulu nih ke 10 perusahaan atau bisnis yang berbeda-beda, yang punya tipe yang serupa dengan yang kita mau eksekusi misalnya. Nah itu datanya kan banyak ya, informasinya juga banyak ya, jadi itu bisa menutup keraguannya dari Kak Bari. Terus bertanya ya, jadi bertanya ke mentor atau misalnya kalau lagi ada
sesi seperti ini, atau misalnya belajar bareng, mentoring, dan lain-lain ya, baik di GoFood ataupun Foodies, itu tentunya juga akan membuat keraguan kita berkurang gitu ya, karena didukung atau dijawab atau diberi pandangan oleh orang yang misalnya sudah pernah mengalami ya. Jadi sebenarnya keraguan itu sangat normal sekali ya, tapi kita sebagai pebisnis itu memang harus punya kemampuan untuk mengambil keputusan. Kalau kita ragu-ragu terus ya, akhirnya nggak diambil-ambil keputusannya juga, akhirnya kan untuk punya bisnis yang berkembang juga nggak tercapai gitu ya, karena kita ragu terus gitu. Tapi kalau kita lihat, oh ternyata ada orang lain tuh yang udah melakukan gitu ya, tingkat probabilitasnya juga kita bisa lihat ada yang berhasil, ada yang gagal karena ini, yang berhasil karena ini. Nah, itulah yang bisa membantu kita untuk mengatasi keraguan tadi, Kak Bari ya. Nah, untuk pertanyaan keduanya mungkin Oke, untuk ya, pertanyaan keduanya mungkin waktu kita juga singkat nih Kak, bisa Iya. nanti langsung Kak Bari ditanyakan aja melalui sosial medianya Kak Stefani ya. boleh ya, Boleh di langsung Instagram DM juga ke boleh ya. Instagramnya. Iya. Ya. Oke, ini ada pertanyaan terakhir nih Kak dari Kedai Maeka Semarang. Pertanyaannya, gimana Kak caranya memasarkan produk kita di masa pandemi agar tetap bisa berkembang di masa sekarang gitu. Soalnya di masa pandemi ini banyak bisnis yang monoton gitu, jadi banyak bisnis yang stuck gitu Kak. Boleh dibagi mungkin Kak tips and trick-nya gitu ya. Iya, buat Maeka Semarang ya, ini nama bisnisnya kayaknya ya. Jadi udah pasti itu jawabannya adalah dengan cara online ya. Jadi misalnya fokus nih pelajari dengan benar-benar detail ya GoFood gitu ya. Karena kan Foodie sama GoFood juga punya kelas bareng sendiri ya, namanya GoFood Mastery contohnya ya. Apakah benar-benar emang udah tahu dengan detail gimana caranya memenangkan kompetisi pada saat ada di dalam GoFood ya. Nah, itu aja satu pertanyaan yang sangat simpel dan sebenarnya kalau kita bisa jawab dan eksekusi dari pertanyaan itu sebenarnya itu udah lebih dari cukup ya teman-teman foodpreneurs gitu. Karena gimana caranya nih ke pandemik itu sebenarnya bukan bisnis kuliner yang turun, tapi mereka yang mengkonsumsi makanan dan minuman itu tidak lagi dine in ya, tapi mereka online ya. Salah satunya adalah dengan beli lewat GoFood misalnya, itu kan udah jadi kebiasaan yang sangat umum dan bahkan lebih lebih terbiasa lagi selama masa pandemik ini. Jadi kita sebagai pebisnis sebenarnya tinggal ngikutin sebenarnya kebiasaan customer tuh ke arah mana sih gitu ya. Sekarang orang-orang kebiasaannya belinya lewat GoFood ya. Nah, berarti tantangannya dan yang harus kita lakukan adalah gimana caranya supaya kita benar-benar bisa menang di GoFood dan itu ada caranya ya buat owner dari Maeka di Semarang dan buat teman-teman foodpreneur semua. Jadi pelajari ya dan eksekusi ya teman-teman dan itu langkah-langkahnya semuanya best practice ya. Seperti misalnya kalau GoFood ada promo kita selalu ikut ya. Kalau misalnya promo tidak selalu rugi teman-teman ya, di Foodies banyak banget pelajarannya, jadi mendingan nanti lihat di channel YouTube atau di kelasnya Foodies. Jadi cara ngitung supaya walaupun ikutan promo di GoFood tapi nggak rugi, nggak minus gitu ya. Bahkan menambah lebih banyak customer. Kemudian juga foto-fotonya harus menarik ya. Nah, itu juga akan menjadi banyak yang diulas nanti di materi-materi pembelajaran ya di GoBiz. Jadi teman-teman bisa pelajari secara detail dan juga dipraktekin gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Stefani. Jadi buat Kedai Maeka Semarang tadi, pokoknya biar bisa bertahan nih di pandemi ini, kita jangan sampai patah semangat nih. Harus selalu semangat pokoknya buat jualan. Gimana caranya tetap belajar terus, bisa melalui aplikasi Foodies-nya gitu ya, lewat YouTube, channel YouTube-nya Foodies, terus kemudian Instagram-nya juga ya Kak ya. Atau bisa langsung dibuka tadi Biz Tips-nya gitu, yang sudah dibagikan sama Kak Amanda. Oh iya, Ica, aku mau nambahin satu lagi Oke, ya. boleh? Tadi dari Maeka Semarang ada pertanyaan tentang inovasi produk. Jadi sebenarnya inovasi produk ini sama pandemik itu tidak terlalu ada hubungannya ya. Artinya kalau nggak pandemik juga kita tetap harus inovasi produk ya. Jadi di dalam 1 tahun itu sudah sangat umum ya teman-teman foodpreneurs kalau sebagai bisnis kuliner itu kita harus punya agenda jadwal untuk launching produk baru ya. 3 kali atau 4 kali gitu ya. Kita juga bisa benchmark, pelajari bisnis-bisnis yang sudah pada besar, walaupun mereka customer-nya udah banyak, mereka selalu rutin ya dalam setahun tuh punya 3 sampai 4 kali agenda
untuk launching produk ya. Nah, nanti dicek lagi launching produknya yang kayak apa. Nah, itu bisa ada detail-detail pelajarannya lagi. Tujuannya adalah supaya customer tahu bahwa bisnis kita itu terus relevan ya. Jadi Iya, benar banget. selalu update, selalu mengikuti tren terbaru ya, kemudian selalu mencoba melakukan brand recall. Karena kalau customer nggak diingetin, datang lagi dong ke sini gitu ya, kita punya yang baru nih, lucu nih, kroffel apa segala macam gitu ya. Kalau kita nggak melakukan hal itu, akhirnya mereka datangnya ke tetangga sebelah gitu ya. Akhirnya kompetitor lah yang akan memanfaatkan dan memanggil-manggil mereka. Jadi kita juga harus terus melakukan inovasi produk ya. Bahkan kalau di pandemik ya harus ekstra, tapi kalaupun pandemiknya udah selesai, itu menjadi agenda wajib ya setiap tahun kita harus lakukan. Oke, baik. Terima kasih Kak Stefani. Jadi intinya kita sebagai pebisnis jangan sampai males buat belajar dan terus melakukan inovasi gitu ya, demi kemajuan bisnis kita sendiri gitu. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Stefani atas jawabannya dan juga materinya yang sudah disampaikan tadi, sangat-sangat bermanfaat. Semoga bisa diterapkan nih buat semua para mitra GoFood yang sudah hadir pada hari ini gitu. Oke, selanjutnya Ica mau ingetin buat rekan-rekan semuanya yang sudah hadir hari ini, kalau misalkan ada kendala nih, mungkin ini sekarang juga sudah ada pollingnya, sudah muncul di layarnya rekan-rekan masing-masing, boleh diisi dulu untuk pollingnya. Ini pollingnya terkait acara kita hari ini gitu ya, webinar hari ini apakah sangat memuaskan gitu ya, atau puas banget gitu ya, apalagi sama hostnya ya. Semoga semuanya puas gitu ya, Ica dampingi sampai akhir acara gitu. Nah ini bisa diisi dulu nih, mungkin rekan-rekan semuanya. Oke. Kalau sudah diisi, Ica mau ingetin buat rekan-rekan semuanya, kita di aplikasi GoBiz itu punya yang namanya halaman bantuan atau fitur bantuan. Jadi kalau rekan-rekan punya kesusahan atau kesulitan atau ada kendala nih terkait GoBiz dan juga GoFood-nya, bisa langsung aja diklik halaman bantuannya gitu ya. Nanti di situ akan menjawab semua pertanyaan ataupun masalah dari rekan-rekan mitra usaha semua gitu. Selanjutnya juga kalau misalkan rekan-rekan juga bisa bergabung nih bersama komunitas partner GoFood namanya. Nah, kita di Facebook itu ada yang namanya komunitas partner GoFood, kemudian di YouTube-nya juga bisa subscribe ke mitra usaha Gojek dan juga di Instagram-nya @GoFoodPartners. Nanti di situ rekan-rekan semuanya bisa saling sharing tuh mengenai promo mungkin yang sedang berjalan ataupun juga saling sharing tentang bisnisnya gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya buat rekan-rekan tadi yang sudah bertanya nih, ada 5 pertanyaan yang sudah terpilih, nanti akan dikirimkan juga hadiahnya berupa merchandise gratis menarik gitu ya dari GoFood. Jadi nanti ditunggu aja, akan ada dari tim kita yang menghubungi langsung ke rekan-rekan semuanya gitu. Kemudian mitra usaha yang bergabung hari ini juga akan kami kirimkan sertifikatnya melalui email nih rekan-rekan semuanya. Jadi nanti dicek aja emailnya secara berkala bahwa sudah mendapatkan sertifikat sesi hari ini gitu. Nah, selanjutnya juga Ica mau mengucapkan terima kasih kepada 2 speakers kita atau narasumber kita yang sudah membagikan, yang sudah hadir gitu ya, dan membagikan ilmunya dan informasinya yang sangat bermanfaat. Ada Kak Amanda dan juga Kak Stefani. Semoga apa yang dibagikan hari ini bisa bermanfaat nih bagi semua rekan-rekan yang hadir hari ini gitu. Kemudian selanjutnya Ica juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada semua rekan-rekan mitra usaha yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Semoga apa yang didapat hari ini semuanya bisa diserap secara maksimal untuk kemudian bisa diaplikasikan dan memajukan usahanya masing-masing. Amin ya robbal alamin. Baik, selanjutnya Ica mewakili tim memohon maaf apabila ada salah-salah kata. Apabila ada salah-salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa di event selanjutnya. Terima kasih.